Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom teens, bagaimana kabar kalian? Mari kita bersemangat kan di dalam Tuhan. Wah, senang sekali nih kita bisa berjumpa kembali di ibadah online Teens Explosion Basilea. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya mereka juga gak ketinggalan nih ibadah-ibadah kita tiap minggu. Let's go! Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam dedahnya dekapan kasih-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk
hanya dekapan kasih-Mu. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Ya, Shalom TX, apa kabar? Kak Doni percaya kita tetap sehat-sehat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam kondisi saat ini kita tetap masih ada di rumah dan tetap harus di rumah supaya kita tidak menjadi penyebar virus-virus yang saat ini sudah merajalela juga. Dan saya percaya kalian di rumah juga dengan situasi yang saat ini kalian boleh makin intim dengan Tuhan, makin lebih lagi datang kepada Tuhan, baca firman dan berdoa, dan setia dalam hubungan, membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Nah, pertama-tama TX saat ini Kak Doni beserta dengan tim pelayanan dari Teens Explosion Battle Basilea, GBI Basilea, Kelapa Gading, Jemaat Lokal Kelapa Gading, mengucapkan pertama-tama turut berbelasungkawa, turut berduka cita, turut sepenanggungan atas berpulangnya dari orang tua terkasih ayahanda dari Kak Jonata yang selalu membantu, mendukung pelayanan baik itu gereja anak juga di remaja. Dan kita tahu yang hari-hari ini Kak Jona dan keluarga besar sedang mengalami kedukaan, tapi kita berdoa dan kita akan tetap mendukung Kak Jona di dalam pengharapan di dalam Tuhan dan kiranya diberi penghiburan buat Kak Jona dan keluarga besar. Dan juga untuk keluarga yang masih sakit dari keluarga besar Kak Jona, kita juga doakan untuk tetap sembuh di dalam nama Yesus. Dan buat teman-teman juga yang kita doakan tetap untuk mereka kuat di dalam Tuhan dan mereka bisa melewati proses penyembuhan yang saat-saat ini kita tahu bahwa ya kondisinya memang makin merebak karena mudah menular dengan varian terbaru. Tapi kita lebih yakin, percaya tetap ada jalan keluar dan ada perlindungan daripada Tuhan buat kita. Amin. Nah, hari ini Kak Doni akan bahas tentang sebuah tema yang berkata belongs to God, milik Tuhan. Dan itu menjadi sebuah hal yang rema yang hari ini Kak Doni, tepat ketika video ini Kak Doni buat, tadi pagi ayahanda dari Kak Jona berpulang ke surga mulia. Dan itu membuat Kak Doni mengingat bahwa kita ini milik Tuhan, belongs to God. Amin. Karena kita datang lahir ke dunia ini, Tuhan berikan kita kesempatan menjadi anaknya dan kita akan kembali berpulang kepadanya karena kita ini milik Tuhan. Amin. Kalau kita bukan milik Tuhan, kita kembali kepada tangan siapa? Kalau bukan tangan Tuhan. Akan mengerikan sekali kalau kita bukan milik Tuhan. Karena dialah yang mempunyai hidup kita. Dan hari ini kita mau bahas tentang apa itu belongs to God. Dari ayat firman Tuhan kita baca 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20. Kak Doni akan bacakan buat kita semua. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, yang untuk hari ini Kak Doni akan bahas tentang bagaimana hidup kita menjadi milik Tuhan. Dimulai dari tubuh kita. Kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi kita akan memulai dari tubuh kita yang kelihatan, yang fana ini, yang tidak kekal. Karena dari situlah kita boleh menjaga tubuh kita. Bagaimana kita merawat tubuh kita. Bagaimana kita bisa membuat tubuh ini kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kembali lagi kita akan kembali kepada Tuhan pada ujungnya. Nah, adik-adik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih Tuhan, dan biarlah hari ini firman-Mu yang Engkau akan berikan buat kami, pakai lidah bibir hamba, berikan Roh Kudus Engkau yang membantu, menolong, menerjemahkannya bagi setiap kami semua yang mendengarkan pada siang hari ini. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan turun buat kami, sehingga firman-Mu mengubahkan kami dan mengingatkan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, ada sebuah cerita. Seorang yang bernama, sebut saja bernama Lius. Lius ini punya sahabat yang bekerja dan banting tulang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Dia harus memberi makan saudara-saudaranya, adiknya, dan orang tuanya yang sudah tua. Nah, Lius ini melihat sahabatnya ini yang bernama Glenn. Lius ini melihat Glenn sungguh terharu dan dia sungguh hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena Glenn harus tiap hari dia bekerja menjadi supir ojek online atau dia mengendarai motor. Dan satu kali setelah bertahun-tahun dia hidup bekerja sebagai supir ojol, satu hari itu motornya mogok, rusak karena mungkin sudah lama dia tidak punya uang untuk servis motornya dan akhirnya motornya rusak. Lalu apa yang terjadi setelah Louis mendengar Glenn motornya rusak? Dengan belas kasih dan hatinya yang luar biasa, dia memberi pinjam motornya tersebut kepada Glenn, motor yang dia sayang. Lalu dia pinjamkan supaya Glenn bisa mencari nafkah dan memenuhi nafkah untuk keluarganya. Berselang berjalan, Glenn menggunakan motor itu untuk mencari uang. Lalu sudah beberapa lama, bertahun-tahun melewat, lalu Louis mendatangi Glenn dan melihat motor yang digunakan oleh Glenn yang dia pinjamkan dalam kondisi yang sangat-sangat buruk. Motornya kotor, tidak pernah dicuci. Motornya spionnya juga hilang satu. Motornya juga bannya sudah botak, sudah hampir keluar kawat-kawat. Lalu dilihat bodinya juga sudah tidak lengkap. Wah, sepertinya motornya tidak terawat. Dan begitulah perasaan Louis melihat motor yang dipinjamkan kepada Glenn. Dia sungguh sangat tidak mengenakan. Ya, betul, begitu juga kalau kita sama dalam kehidupan kita. Tubuh ini dititipkan oleh Tuhan, dipinjamkan oleh Tuhan. Yang satu kali kelak dia akan mengambil kita kembali. Apakah kita sudah menjaga dan merawatnya dengan baik? Karena Tuhan mau kita merawatnya dengan baik, dan entah kapan terakhir kita rawat tubuh kita ini dengan baik. Apakah sehari-hari kita suka pakai dengan tidur yang sangat larut malam, sehingga hampir tiap hari kita tidur larut malam dan membuat akhirnya badan kita sakit, mudah sakit. Atau kita pakai dengan cara kita makan dengan tidak pernah membatasi apa yang di hadapan kita, makanan yang sangat pedas, makanan yang pedasnya level 1000. Pokoknya dimakan sampai akhirnya perutnya sakit, rusak lambungnya. Atau kita menjadi orang yang malas, tidak pernah merawat tubuh dengan baik, tidak berolahraga. Wah, itu salah satunya. Sadarkah bahwa itulah juga yang kita mau diajar oleh Tuhan, bahwa ketika kita menjaga tubuh kita dan kita boleh melihat bahwa ini tubuh jelas-jelas yang adalah milik Tuhan, sesungguhnya kapan saja Tuhan bisa ambil kembali, dan kita tahu dan kita harus sadar bahwa kita harus merawatnya dengan baik. Dan teman-teman, ini adalah berkat Tuhan ketika kita diberikan tubuh yang sempurna, lengkap. Karena ada saudara-saudara kita yang tubuhnya tidak lengkap, tidak sempurna seperti pada umumnya. Dan pernahkah kita mengucap syukur untuk itu? Nah teman-teman, sadarilah tubuh itu juga pinjaman dari Tuhan. Dan itu menjadi berkat bagi kita. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita.
Ketika kita melayani tubuh kita dengan keadaan sehat dan kondisi yang kuat, itu adalah berkat untuk kita bisa melayani Tuhan melalui tubuh yang sehat. Tapi coba kalau kita sakit-sakitan, sebentar, mau nyanyi, ku nyanyi, nggak bisa kalau kita tidak merawat tubuh ini. Kita main musik, kita main gitar, tiba-tiba tangan kita kaku karena asam urat, karena kita kebanyakan makan yang tidak baik. Aduh, gak bisa kita memuliakan Tuhan. Karena itulah ketika kita menjaga dan merawat tubuh kita, kita juga menjadi orang-orang yang siap dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan melalui tubuh ini. Amin. Dan teman-teman, kita tahu bahwa teman-teman sendiri memuliakan Tuhan dengan banyak cara. Bisa bekerja, ya, bisa dengan belajar. Ini memuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Kita bisa menikmati banyak hal di dunia ini dengan tubuh kita. Makanan yang enak, makanan yang sedap, makanan yang manis, makanan yang gurih, makanan yang sedap-sedap, yang seger-seger, penuh dengan acidity. Wah, ini yang terjadi kalau kita merawat tubuh kita. Jadi kalian bayangkan kalau kita tidak merawatnya, apa yang terjadi? Dan coba kita bayangkan, teman-teman bayangkan, bagaimana hati Tuhan saat dia melihat tubuh yang ada di dalam hidup kita ini, tubuh yang dipercayakan ini, tidak terawat dan penuh dengan kotoran, penuh dengan kerusakan, dan penuh dengan hal-hal yang sangat-sangat tidak enak. Menyedihkan, bukan? Sebab itu, mari kita belajar. Karena Tuhan mau hidup kita dipakai lebih lagi untuk memuliakannya dengan tubuh kita. Yang tubuh ini adalah miliknya Tuhan. Amin. Nah, teman-teman harus benar-benar memakai dan mengelolanya dan bertanggung jawab untuk tubuh ini. Pakailah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kenikmatanmu sendiri, memuaskan lidahmu untuk makanan-makanan, memuaskan matamu untuk melihat sampai kamu tidak tidur 24 jam lebih. Dan kau mau memuaskan pikiranmu, di kepalamu ini, otakmu ini bekerja dengan bermain dengan main game sampai lupa waktu, sampai engkau bermalas-malasan. Ngeri. Kelolalah sesuai dengan kebenarannya. Dengan kebenaran firman Tuhan kita mau pakai tubuh kita dengan lebih baik lagi. Maka kita mau menyenangkan hati Tuhan dan itu bisa terbukti dan digenapi. Amin. Dan teman-teman perlu tahu itu. Karena apa? Tuhan mau kita menyenangkan hati Tuhan dan kesehatan kita terjaga serta umur panjang menjadi bagian dari hidup kita. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Coba kita renungin benar-benar. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Dan bait Roh Kudus dikatakan. Sebab itu kita harus benar-benar mengelolanya sesuai dengan prinsip Alkitab. Jadi kita harus kelola tubuh kita dengan baik-baik. Yang pertama, mari kita memulai melatih tubuh ini. Berlatih sesuai dengan apa yang kita lakukan di rumah, seperti yang kalian lakukan di rumah. Untuk tubuh kalian yang menunjukkan bahwa kita sadar bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan. Mulai kita bangun pagi, kita dengan kesegaran yang baru. Kita jaga dengan atur tempo tidur kita dengan berapa jam yang sesuai. Kita jaga dengan olahraga 1 hari 1 kali. Kita jaga dengan makan makanan yang sehat, makan sayur, walaupun saya sendiri kadang-kadang kalau makan sayur sesuai dengan selera. Tetapi ketika istri saya tahu selera saya makan sayurnya yang ditumis, yang agak sedikit lebih segar, ada bunga pepaya, ada daun pepaya, wah itu saya makan. Dengan ikan, ya harus, karena apa? Karena saya mau menjaga tubuh saya ini supaya tidak terlalu makin besar. Dan kita jadi tidak sehat. Dan puji Tuhan, terakhir kemarin vaksin, dicek tensi, kondisi baik.
Dan semua yang ada di dalam tubuh ini puji Tuhan baik. Semua itu karena kita harus mau melakukan bagian kita untuk merawat tubuh kita. Tubuh yang menjadi titipan Tuhan, yang dipinjamkan untuk kita kelola dengan baik supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Dan yang kedua, ada gak sih kebiasaan-kebiasaan yang salah? Nah, mungkin kita jarang gosok gigi, bagian dari tubuh, sehingga gigi kita makin lama makin hancur, makin cepat. Wah, padahal masih muda. Itu juga hati-hati. Jarang mandi, bau, waduh, hati-hati. Kita tuh belajar kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu kita hindari, kita buang. Lalu apalagi? Seringnya kita menggunakan tubuh ini untuk apa? Apalagi ya kalian yang terikat dosa perzinahan, masturbasi. Jangan gunakan tubuhmu untuk memuaskan hasrat perzinahan atau dosa itu. Ayo mari kita mau mulai berubah kebiasaan-kebiasaan buruk. Mari kita berolahraga, apalagi masih muda. Ketika sel-sel yang dihasilkan di dalam tubuh ini semua boleh kita limpahkan dengan bergerak, berolahraga, sehingga kita boleh melewati celah-celah dosa yang membuat kita terikat. Betul? Kebiasaan apa lagi? Ini yang perempuan, yang cewek-cewek, ya cowok-cowok juga kadang. Ini mulut kita dilatih nih, tubuh ini nggak biasa ngomongin orang. Jangan dibiasain ngomongin orang. Bla 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 bla. Pita suara ini harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau kalian ada lihat bahwa orang-orang yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan, walaupun suaranya terbatas, dia nyanyikan dengan lantang dan dia nyanyikan dengan sesungguh hatinya. Supaya apa? Untuk mau memuliakan Tuhan. Jadi kau yang suaranya bagus, suaranya baik, bawa itu untuk memuji Tuhan, bukan untuk gosipin orang. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang salah yang kita harus rubah. Apalagi kebiasaan-kebiasaan engkau menggunakan tanganmu dengan memukul, dengan berkelahi, bertengkar, dengan menghancurkan sesuatu dengan tangan ini. Hai, tubuhmu engkau pakai dan pelihara dengan baik, bukan untuk engkau pakai untuk beradu fisik, tapi engkau pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya, nah ini dia yang harus kita lakukan. Yang membuat tubuh kita jadi lemah dan membuat tubuh kita tidak sehat. Hilangkan kebiasaan itu. Makan makanan yang pedas sekali. Hilangkan kebiasaan itu. Makan makanan yang terlalu asam juga. Hilangkan kebiasaan itu. Makan makanan yang semuanya babi. Waduh, semuanya berlemak. Semuanya yang kolesterol. Hilangkan. Maksudnya kurangi. Kadon udah masuk umur 40-an lebih. Udah lagi gak makan-makan yang mengerikan-mengerikan seperti dulu di umur 20-an. Kenapa? Ya sekali-sekali boleh. Kalau dulu boleh setiap hari makan durian bisa dalam 1 minggu, 1 bulan. Karena lagi musimnya. Masih umur 20-an. Nah itu ngeri sekali. Apalagi makan daging, lemak, segala macam. Wah, makan jeroan. Ngeri. Tetapi kita tahu ketika masih muda, oke lah sekali-sekali. Tetapi ketika sudah umur 40 kadon, tahu dan batasi makanan yang perlu kadon makan atau tidak. Dan mengurangi dan mengatur porsinya lagi. Karena kita tahu kita mau dipakai Tuhan untuk lebih lagi. Bukan untuk sementara waktu saja. Tapi kita mau aset ini kita jadi aset. Aset kerajaan sorga. Tubuh ini aset kerajaan sorga. Tubuhmu aset kerajaan sorga. Itu mau difungsikan untuk waktu yang lama. Supaya menghasilkan untuk kerajaan sorga. Amin. Jangan lupa itu. Oke? Dan yang terakhir, mari. Mau gak kita komitmen untuk kita dapat melatih dan buat kita juga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang ada itu. Dan kita mau menunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Amin. Kebiasaan yang baru apa? Biarpun sekarang liburan, ada di rumah dan gak kemana-mana, bangun pagi, berdoa, terus habis itu berolahraga, ambil waktu untuk stretching segala macam, ambil udara yang segar, berjemur di matahari, waktu 10-15 menit cukup. Dan apalagi nih, segala bentuk di dalam otak kita, pikiran kita refreshkan dengan apa? Kita berdoa, kita memuji menyembah Tuhan, pakai pita suara kita pakai mata kita untuk melihat, memandang ke depan. Lihat di belakang Kadoni indah sekali. Ini ciptaan Tuhan semua. Dan di sekitar kita juga bisa lihat ada bunga-bunga yang indah.
ada langit yang cerah, dan banyak macam lagi. Kita melihat itu dengan bersyukur. Amin. Dan masih banyak lagi. Dan kita percaya bahwa setiap hidup kita Tuhan mau pakai lebih lagi. Amin. Dan sekali lagi kita mau sepakat dan bersehati untuk tetap menjaga diri kita hari ini. Ketika saat ini kita diminta untuk tinggal di rumah, mari kita taat untuk tinggal di rumah. Jangan berkerumun di satu tempat yang ramai dengan kalayak ramai banyak sekali orang-orang. Jangan lagi. Dan kita mau di rumah dulu untuk sementara waktu. Dan kita mau melatih tubuh kita, membangun tubuh kita dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas tubuh yang sudah Kau percayakan kepada kami. Kami sadar bahwa tubuh kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan sudah seharusnya kami mengelolanya dengan cara yang benar. Berikan kami hikmat dan kekuatan untuk itu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami percaya Engkau memberikan kami pimpinan dan pernyataan Tuhan. Dan hari ini kami berdoa untuk keluarga, khususnya Kak Jona yang saat ini berduka, dan berdoa untuk keluarga yang masih juga saat ini di rumah sakit dalam perawatan. Kami mintakan Roh Kudus, kuasa-Mu, penghiburan daripada Engkau menolong dan mendampingi dan memeluk hidup keluarga Kak Jona, khususnya Kak Jona. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati keluarga ini dengan penyertaan daripada Tuhan Allah Immanuel di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan buat teman-teman yang hari-hari ini sedang juga berjuang untuk melawan coronavirus, dengan keluarga juga yang masih ada di rumah sakit, dan semua yang teman-teman juga yang sedang berjuang di rumah sakit, kami mintakan kesembuhan daripada Tuhan Allah Jehovah Jireh, Allah Jehovah Rafa yang menyembuhkan, yang menyediakan buat kami. Tolong kami Tuhan, Bapak Ibu yang di rumah, tolong buat Papa Mama, buat Tante Om yang saat ini sedang sakit, kami minta Tuhan tolong berkati mereka dengan kuasa darah Yesus Kristus, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan anak-anak, teman-teman, saudara kekasih, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. See you next Sunday. Bye.